salah gunakan, yang sangat fatal. Jadi arti beribadahlah, taatlah kepada Allah sebisa kalian, bukan berarti semau kalian. Beda antara sebisa dengan semau. Kalau sebisa begini, ada orang sehat, badannya sehat, kuat, bisa berdiri, bisa duduk, bisa berjalan, bisa pergi, suruh sholat, maka dia nggak punya alasan untuk saya nggak bisa sholat. Ya, dia bisa sholat, bisa bangun, bisa berdiri, bisa jalan, bisa makan, bisa minum, bisa sholat. Tinggal dia buka keran, dia wudhu, dia kerjakan sholat. Apa yang nggak bisa? Itu namanya nggak mau, bukan nggak bisa. Yang nggak bisa itu ternyata ketika datang waktu sholat dia lagi pingsan, dia lagi gila. Nah, ini nggak bisa sholat. Kenapa? Karena dalam keadaan tidak sadar. Atau misalnya puasa, dia dalam keadaan sakit, nggak bisa untuk puasa, harus minum obat, harus makan, dia dalam waktu 2 jam, 3 jam. Terus dia bilang kita wajib puasa, tapi dia tidak mampu, berarti tidak wajib puasa. Kenapa? Karena memang tidak mampu. Misalnya orang tersebut sehat, akalnya ada, tapi nggak bisa berdiri. Kira-kira boleh nggak diganti sholat? Nggak boleh diganti sholat. Kenapa? Karena masih mampu sholat dengan duduk. Bisa, harus kerjakan. Oh, saya nggak bisa duduk. Berarti bisanya bagaimana? Bisanya tiduran. Berarti tetap harus sholat. Kenapa? Karena masih bisa sholat dalam keadaan tiduran. Jadi arti tidak bisa sebisa kalian, naik semaksimal kalian. Kalau kalian mentok memang nggak bisa dikerjakan, maka sekarang adalah udhurnya. Jadi bukan berarti seenak kita. Seperti contohnya seorang wanita disuruh untuk berhijab, dia sudah dewasa, sudah usianya sudah menjelang balik, badannya sudah besar, wajib untuk menutup auratnya, rambutnya, bagian tubuhnya, seluruh badannya adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan menurut suatu pendapat, dan pendapat yang satu lagi lebih keras lagi yaitu seluruh tubuhnya adalah aurat. Ada pendapat ketiga yang di hadapan yang bukan mahram. Terus dia bilang gini, saya masih kecil, saya belum kuat untuk pakai hijab, saya belum mampu. Dari sisi apa nggak mampu? Ada yang bodoh, ada yang mencelakakan, tinggal ambil kerudungnya pakai. Kalau lagi ada orang yang bukan mahram, kalau lagi sendiri terserah, itu bebas, nggak apa-apa. Kalau dengan mahramnya dia, dengan keluarga dia, nggak apa-apa, bukan daripada rambutnya terlihat atau sebagian daripada tubuhnya yang badannya kelihatan, nggak apa-apa memang. Tetapi kalau bukan mahramnya wajib menutup, maka tidak ada alasan untuk kita mengatakan sebisa saya atau saya belum mampu mengerjakannya. Ini hati-hati, ini adalah jebakan iblis, banyak begitu. Ketika orang diajak sholat, ayo kamu sholat, dan dulu doakan saya belum mampu untuk sholat istiqomah 5 waktu. Terus itu maunya waktunya gimana? Dikorting lagi dari 5 waktu, udah dikorting dari 50 jadi 5, nanti mau kurangin lagi. Enggak, saya mampunya cuma sholat subuh sama sholat maghrib aja, atau sholat zuhur aja saya mampunya. Nggak bisa begitu, kecuali kalau kau tidak sadarkan diri, baru kau dianggap tidak mampu di mata syariat. Bukan seenaknya kita, itu namanya bukan tidak mampu, tetapi tidak mau. Beda-beda dikit ya, tidak mampu dengan tidak mau. Memang dianya yang tidak mau. Maka hal semacam ini harus dipahami. Kemudian Nabi SAW sebagai cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan kepada kita mana yang halal, mana yang haram. Sampai Rasul SAW menjelaskan segala sesuatu, bahkan urusan seseorang mau ke kamar kecil, mau buang air, diajarkan tata caranya. Masuknya pakai kaki kiri, bagaimana caranya istinjanya, bagaimana cara ceboknya, bagaimana cara bersih-bersihnya, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masuk ke rumah diajarkan cara masuk ke rumah bagaimana, berhubungan keluarga, yang anak, yang istri, yang keluarga, diajarkan semua cara-caranya. Semuanya diajarkan. Kenapa? Agar kita memiliki keterikatan dengan Nabi Muhammad SAW. Biar kita punya hidup satu hari satu malam 24 jam selalu bersama Nabi Muhammad SAW.
alaihi wasallam, sampai beliau mengatakan kepada kita semua, taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Saya telah meninggalkan kalian dalam keadaan terang benderang. Mahajjah bayda artinya terang benderang, jelas, semuanya jelas. Ini warnanya merah, yang ini warna putih, yang ini warna biru, yang ini warna kuning, kelihatan. Lailuha kanahariha, malamnya aja seperti siang, artinya syariatnya Nabi udah jelas, semuanya jelas, semua ada aturannya, sudah diaturkan. Tidak ada yang hancur atau keluar dari jalan syariat tersebut kecuali orang tersebut memang kategorinya halik, memang dia sendiri yang tidak mau berjalan dengan jalannya Nabi Muhammad SAW. Juga perhatikan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika ditanya, Rasulullah, mata kunta nabiyyan, kapan sih engkau sebagai Nabi Allah? Kalau kita tahunya kapan Rasulullah sebagai Rasul? Setelah usia 40 tahun. Sahabat tahu nggak? Tahu. Tapi mereka bertanya, kami tidak tanya tentang engkau diutus oleh Allah sebagai Rasul, sebagai utusan Allah kepada manusia, enggak. Kami pengen tahu titelmu sebagai Nabi Allah. Kenabianmu itu dari kapan? Tahu jawaban Nabi Muhammad SAW kapan? Adam bainal ma'i wal tin. Adam belum selesai diciptakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW kuntu nabiyyan wa Adam bainal ma'i wal tin. Saya sudah menjadi nabi di sisi Allah, sedangkan Nabi Adam belum selesai diciptakan. Oh, terus yang jadi nabi apanya? Cahaya Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah belum. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau adalah awalul khalq, ciptaan pertama yang Allah ciptakan adalah nur Nabi Muhammad SAW. Maka nur Nabi Muhammad yang nantinya dijadikan oleh Allah sebagai nabi, kemudian diturunkan dan dilahirkan nanti sebagai sosok manusia di zaman yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita bahwa orang ini bukan orang sembarangan. Orang ini adalah orang yang spesial, orang ini adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala melantik nabi. Jadi Allah ceritakan kepada kita. Allah melantik para nabi, Allah ceritakan tentang perjanjian. Tahu nggak nabi? Seorang nabi, rasul, diutus oleh Allah, pasti kan menerima wahyu, pasti ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja perjanjian antara mereka dengan Allah? Allah sebutkan satu perjanjian yang Allah sebutkan agar kita tahu semua siapa sosok Nabi Muhammad SAW. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala a'aqrartum wa akhadhtum 'ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu ana ma'akum minasy syahidin. Tahu artinya? Tahu? Hah? Ada yang tahu artinya? Saya terjemahkan tapi lebih kepada makna. Wa in akhadallahu mitsaqan. Jadi ketika Allah cerita kepada kita dalam Al-Qur'an, ketika Allah akan mengambil perjanjian atau mengambil perjanjian dari para nabi-nabi. Apa salah satu perjanjiannya? Kalau seandainya datang seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, sebagaimana ditafsirkan oleh para sahabat Rasulullah, itu Nabi Muhammad yang dimaksud. Yang mana sifat Rasul tersebut mempercayai apa yang kalian bawa, artinya mengimani juga tahu sama seperti apa yang kalian bawa. Kalian janji kalau seandainya Nabi Muhammad lahir di zaman kalian, maka kalian janji bahwa kalian akan beriman kepadanya dan kalian akan menolongnya. Dengarkan, perhatikan ayatnya. Jangan lewat begitu aja. Allah mengambil perjanjian dari siapa? Para nabi. Kamu Nuh, engkau akan menjadi nabi. Saya utus, ajak orang-orang untuk beriman kepada Allah. Ya, saya harus mengajak dia. Semua tugas-tugas para nabi disebut. Salah satunya, kalau seandainya datang di zaman kalian Nabi Muhammad SAW, engkau berjanji akan menolongnya, beriman kepadanya dan menolongnya.
Nabi Nuh, Nabi perjanjian. Nabi Ibrahim dilantik. Kalau seandainya datang Nabi Muhammad di zaman kalian harus beriman dan menolongnya. Siap, janji. Saksikan malaikat. Nabi Musa begitu. Semua nabi perjanjian oleh Allah untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan menolong Nabi Muhammad. Sekarang pertanyaannya, bukankah Allah yang menciptakan Nabi Muhammad dan tahu kapan lahirnya Nabi Muhammad, Maha mengetahui bahwa Nabi Muhammad tidak akan lahir di zaman mereka? Ya kan? Allah yang menciptakan mereka, Allah yang mengutus mereka sebagai Rasul. Allah sudah tahu bahwa Nabi Muhammad tidak mungkin lahir di zaman mereka, karena memang beliau adalah penutup para nabi. Udah jelas. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah ambil perjanjian seperti itu? Apakah sia-sia? Tidak mungkin sia-sia. Terus kenapa? Terus diciptakan lagi dalam Al-Quran. Perjanjian itu Allah terapkan, Allah paparkan, Allah jelaskan kepada kita umatnya Nabi bahwa Nabi Muhammad ini semua nabi mengambil perjanjian untuk beriman kepadanya. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabiul Anbiya. Beliau nabinya para nabi dan beliau adalah utusan Allah yang utama, yang lain sebagai wakilnya Nabi Muhammad. Jadi kalau dibilang para nabi yang lain ini senior Nabi Muhammad, wakilnya Nabi Muhammad. Kalau ada Nabi Muhammad, mereka mundur, yang maju Nabi Muhammad SAW. Berlebihan kan? Mungkin sebagian orang kalau nggak paham ayat ini, nggak mengerti penjelasannya, dia akan mengatakan ini berlebihan. Masa Nabi Muhammad diutamakan atau dia yang asli yang lain wakilnya? Kan nabi-nabi juga senior lagi, ada yang kakeknya lagi. Nabi Nuh kakeknya, Nabi Ibrahim sebagai kakeknya, masa beliau yang maju? Iya, memang beliau yang nabi sebagai nabi utama, yang lain adalah wakilnya Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi kita, Nabi Muhammad, Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Betul, beliau pemimpin para nabi. Beliau yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah nanti di hari kiamat Allah jadikan hari kiamat salah satu maksudnya, maknanya untuk menunjukkan kebesaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan hari kiamat, sampai-sampai sebagian ulama mengatakan hari kiamat sebenarnya salah satu maknanya adalah perayaan untuk Nabi Muhammad. Berlebihan gak tuh? Kalau kita bilang bahwa hari kiamat adalah perayaan untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad, kira-kira berlebihan tidak? Wah, kalau orang lain, wah ini udah bulu, ini udah berlebihan. Di masa hari kiamat Allah bikin semua itu untuk menunjukkan Nabi Muhammad. Allah mau bikin hari kiamat untuk hisab, untuk menghukum orang-orang yang zalim, untuk memberikan pahala kepada orang-orang yang bertakwa. Betul, kita tak mengingkari itu, betul bahwa Allah membuat dan menjadikan hari kiamat untuk menghukum orang-orang yang zalim dan untuk memasukkan surga orang-orang yang sudah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebentar, coba baca hadits syafaat. Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, wa ghairuh, dan yang lainnya meriwayatkannya bahwa Nabi SAW menceritakan singkat cerita. Mungkin sebagian dari kita yang hadir majelis sering dengar daripada hadits syafaat ini, hadits syafaat Nabi. Itu apa? Ketika terjadi hari kiamat, orang-orang yang sudah menunggu lama di padang mahsyar, mereka kepanasan, mereka kecapean, sehingga mereka berinisiatif untuk meminta tolong kepada para nabi. Jadi mereka tak bisa minta, ya Allah, tolong dong mulai hari kiamat, mulai hisab. Mereka di hari kiamat, hisab belum dimulai, mereka nunggunya berapa lama? Allahu a'lam, Allah lebih tahu berapa lama mereka menunggu, bertahun-tahun. Kemudian mereka nggak bisa minta, ya Allah langsung mulai hisab. Sampai mereka mengatakan, ya udah biar Allah mulai hisab, kita masuk surga atau neraka itu urusan belakangan, yang penting kita jangan nunggu seperti ini. Terus inisiatifnya kemana? Mereka pergi ke para nabi, mereka pergi ke Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi yang lainnya. Disebutkan dalam hadis Nabi
Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa yang disebutkan dalam hadis asy-syafa'ah. Semuanya mengatakan nafsi, nafsi. Saya nggak bisa, saya urusin diri saya sendiri. Yang lain aja, saya nggak bisa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalianlah yang mintakan kepada Allah. Pergi sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi para nabi semua angkat-angkat. Yang berani meminta kepada Allah siapa? Junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang mengatakan anak saya meminta kepada Allah. Beliau sujud kepada Allah di bawah arsy Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sa, angkat kepalamu, wasal tu'ta, minta apa yang kau mau akan diberi, wasfa' tusaffa, beri syafaat kepada orang yang kau mau beri syafaat. Silakan minta apa, silakan wahai Nabi Muhammad SAW. Baru Nabi Muhammad meminta, ya Allah, ajil bil hisab, ayo biar dimulai hisab, minta untuk dimulai hisab, boleh? Kata Allah, silakan boleh, hisab dimulai. Jadi semua orang yang di padang mahsyar akan tercengang. Kenapa tercengang? Melihat semua diam. Nabi-nabi semuanya tidak berbicara. Yang ini berbicara. Ketika dia berbicara, kejadian langsung berubah semua. Semuanya berubah. Yang tadinya belum dihisab jadi mulai dihisab. Disitulah orang-orang yang dulu di dunia bisa dekat dengan Nabi Muhammad mulai menyesal, mulai menangis. Mereka berhenti. Dulu kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad, ternyata saya kebawa teman, ternyata saya dibawa ini, saya jauh dari Nabi. Sebenarnya saya bisa kenal lebih dekat kepada Nabi Muhammad, ternyata saya jauh kepada Rasulullah. Menyesal saat itulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, ini artinya apa? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bikin keadaan muter-muter seperti itu? Kenapa nggak langsung aja kita pikir singkat aja? Hari kiamat untuk apa? Untuk hisab, untuk ditanya setiap orang atas perbuatan masing-masing, untuk persidangan, untuk Allah masukkan ke dalam surga atau masuk ke neraka. Kalau kita berpikiran singkat, kenapa lagi Allah pakai bunda, terus nanti orang-orang muter-muter ke para nabi, semuanya mentok sampai ke Nabi Muhammad, baru Nabi Muhammad yang memulai. Kenapa nggak Allah mulai aja langsung? Kan Allah yang memilikikannya. Dan Allah yang maha tahu. Mereka nggak usah bilang apa-apa, nggak usah minta, tunggu sampai Allah tetapkan. Sekarang saya tetapkan, selesai. Nggak bisa. Allah ingin menunjukkan siapa Nabi Muhammad SAW. Biar tahu orang-orang yang mana Allah telah nyatakan, yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ahu. Hari di mana Allah tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman akan bersama Nabi Muhammad SAW. Bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita sekarang ini merayakan tentang lahirnya Nabi atau bergembira atas hari lahirnya Nabi, ini masih sedikit. Nanti yaumul qiyamah lebih parah lagi. Allah merayakan Nabi Muhammad, Allah sanjung Nabi Muhammad. Sanjungan kita kepada Nabi Muhammad apa? Apa yang kita telah sebutkan untuk Nabi Muhammad? Apa yang kita telah puji kepada Nabi Muhammad di atas daripada pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Nah, kita tidak memuji Nabi Muhammad kecuali cuma hanya menunjukkan kecintaan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Yang paling penting dalam pembahasan ini setelah kita tahu betapa mulianya, betapa agungnya baginda kita Rasulullah SAW. Pertanyaannya sekarang kepada kita semua, bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara Nabi Muhammad SAW? Bagaimana caranya agar kita juga dapat syafaatnya Nabi Muhammad? Bagaimana caranya agar kita nanti di hari kiamat tidak jauh dari Nabi Muhammad SAW? Caranya, masyarakat muslimin, hati kalian jangan ada yang lebih kalian cinta dibandingkan Allah dan Rasulnya. Ini poin penting.
Tidaklah kita membuat majelis, ayo kita ramaikan, atau ayo kita syaratkan, ayo kita undang sana, undang pemuda, undang pemudi, undang para ulama, kita rayakan Maulid Nabi Muhammad. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, karena pintunya, kuncinya untuk kita bisa dekat kepada Rasulullah adalah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang nanti di hari kiamat dekat dengan Nabi kadar cintanya kepada Nabi. Kalau kita, apakah sudah benar-benar cinta?